جزيل الشكر لهذا المجلس الكريم على القيام بأمور الدعوة. Terima kasih banyak atas diselenggarakannya majelis yang mulia ini untuk menyebarkan dakwah. بارك الله فيكم وكثر من أمثالكم. Semoga Allah memberkahi kalian dan memperbanyak orang yang semacam kalian. فلا زالت الأنبياء والرسل تتوالى حتى وصلت ل124,313. Sungguh telah berlalu dulu banyak para nabi dan rasul yang dikirim sama Allah, sampai sekarang di zaman kita sudah berlalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu telah melewati kita. Sayyiduna wa sayyiduhum Muhammad. Dan pemimpinnya para nabi semuanya dan pemimpinnya kita semuanya adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم إن من مظاهر عزه وعلو شأنه ومقامه ما رأينا في قصة الإسراء والمعراج من إمامته للجميع. Dan sebagai salah satu dalil atas kepemimpinannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dijadikannya beliau imam ketika malam Isra. حتى لا يتوهم المتوهم أن هناك طريق لله عز وجل غير طريق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله. Ini sebagai petunjuk buat kita semua bahwa tidak ada jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أدرجت جميع الديانات ما بقي منها من أحكام صالحة ومما مسته يد البشر تحت رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Semua agama yang telah berlalu sudah dilewati oleh sentuhan campuran tangan umatnya, dirubah-rubah sama umatnya kecuali ajarannya Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كان الله كنز وأراد أن يعرف لا لحاجة له. Allah adalah zat yang tersembunyi dan Allah ingin diketahui, tapi keinginan Allah untuk diketahui bukan karena hajatnya Allah kepada hamba. فأول ما خلق سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم المتقدم خلقه على جميع الرسل والأنبياء والإنس والجان. Dan yang paling awal Allah ciptakan adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari baginda Nabi semuanya mengalir ciptaan-ciptaan yang lain yaitu manusia dan jin. Qala sallallahu alaihi wasallam kuntu nabiyyan wa adamu lamunjadilun baina at-tinati wal ma'. Sebagaimana yang pernah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sudah jadi nabi ketika Adam masih tergeletak dalam tanah lempungnya. Mimma yaj'aluhu as-sabab fi kulli mawjud. Termasuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebab bagi semua yang wujud. Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi yahinnu ilayhi al-ghazalu wadh-dhubbu wa jud'u syajar. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dirindukan oleh pelepah kurma, oleh kidang dan oleh pohon-pohon. ما وقعت ولا عقدت مثل هذه المجالس والمجامع إلا تعظيما لقدره وإظهارا لمنزلته. Dan majelis-majelis semacam ini tidak diselenggarakan kecuali untuk ta'zim kepada hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومن لم يكتفي بالذوق والمحبة فنؤصل له تأصيلا يرجع إليه. Dan siapa yang tidak mampu mendapatkan pengaruh dari majelis-majelis semacam ini, maka hendaknya dia ngecek dirinya masing-masing ada apa di dalam dirinya. Ala wa annahu fima rawahu al-Imam at-Tabarani annahu quri'a maulid fi zaman Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihuduri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Imam Tabrani diceritakan bahwa sudah dibacakan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup, yaitu dibacakan oleh salah satu paman dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qabalahu Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil bishri wa qala lah la yafdhudillahu fak. Dan pamannya yaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib ketika menceritakan kisah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyambut
kisah itu dengan senyuman sambil mendoakan semoga Allah tidak merontokkan gigimu wahai paman. فمن المسكين الذي يرى البدعة في كل مكان. Kasihan sekali kalau ada orang yang menganggap bahwa peristiwa atau perayaan Maulid dianggap bid'ah. Kasihan sekali orang semacam itu. وهو يعوم فيها من الفجر إلى الفجر. Dan dia dan dia memasuki pagi demi pagi dalam keadaan semacam itu, membid'ahkan semua perayaan Maulid. ثم إنهم قسموا سنة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم إلى سنة عادة وسنة عبادة ورأوا أن هناك أمور يجب فعلها وأمور يمكننا تركها. Dan mereka membagi-bagi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka membagi ada sunnah yang adat, ada sunnah yang ibadah. Kemudian mereka menganggap bahwa sunnah yang adat tidak ada apa-apanya ketika kita mengikutinya. وهذا ما يصنع المحب بمحبوبه. Dan seperti ini loh yang diperbuat oleh orang yang mencintai kepada orang yang dicinta. يعني يصنع مثله صباحا ثم يخالفه مساء. Apakah semacam itu yang diperbuat oleh orang yang mengaku cinta? Dia mengaku cinta, tapi kemudian ketika ada majelis semacam ini, dia memperburuk majelis semacam ini. ثم يتبعه في اللباس ويتركه في سنة ثانية ثم يختار. وما ميزانه في الاختيار؟ Dia memakai pakaian dengan niat meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi meninggalkan sunnah-sunnah yang lain. Lantas apa yang jadi timbangan, yang jadi tolak ukur bagi dia untuk meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? إن كان يزن بعقله عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لتجزئته بين ما يجب أن يصنع وما لا يجب أن يصنع وما يتبع وما لا يتبع فقد حكم عقله على عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan dia kalau menggunakan akalnya mengikuti satu sunnah kemudian meninggalkan sunnah yang lain, maka dia menggunakan akalnya sendiri untuk meniru sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ثم إنه إن كان له ذوق خاص به ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الأخضر بس أنا أحب الأزرق فهو يريد أن أريد أنا ما أتبعه في الأخضر أنا أبغى الأزرق. Dan orang yang kalau punya kecintaan di dalam hatinya kemudian dia memakai pakaian warna hijau sambil mengatakan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suka warna hijau, maka dia sudah mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan apa yang ia inginkan. بل كان كبار الصحابة يقولون أصبح ذوقنا تبع لذوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka para sahabat ketika pagi mereka mengatakan kami masuki pagi dalam keadaan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat penuh. منهم من قال أنا كنت أكره الدباء أو شيء من البقر من الأكل فلما رأيت سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه أصبحت أحبه لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. Ketika mereka menyukai bawang, kemudian mereka menyuguhkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak mau memakan bawang. Karena ketika mereka tahu kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak memakan bawang, mereka pun meninggalkan padahal mereka suka bawang. فمن كان ذوقه ذوق تبع لذوق سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذوقه يكون تبعا لوحي من الله عز وجل. Kalau orang punya kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti mengikuti wahyu yang Allah turunkan. Sallallahu